Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, juga teman-teman ikhwan yang ada di studio kita ini. Pertama-tama saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang begitu banyak pengorbanannya untuk kita kaum muslimin. Jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kali ini kita tetap membahas syarah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk landasan kedua setelah landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan pertanyaan di kubur yang pertama. Dan yang kedua yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kita bacakan tulisan Syekh dalam kitabnya Al-Aslu Tsani Ma'rifatud Dinil Islami Bil Adillah. Landasan kedua yakni mengenal agama Islam beserta dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'at wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan disertai tauhid, pengesaan dirinya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan dan berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Syarah Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, mengenal Islam harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan kata orang. Namun hal tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan cara belajar. Ya, jemaah rahmati Allah. Yang kedua, Islam mengharuskan pengikutnya untuk berserah diri dan mengikhlaskan amal mereka untuk Allah semata. Islam juga mengharuskan pengikutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi dia larang. Selain itu, Islam pun mengharuskan pengikutnya untuk menjauhi kemusyrikan dan orang-orang yang melakukannya. Caranya adalah dengan meyakini kebatilan syirik, tidak menjadikan pelakunya sebagai teman setia atau pemimpin, tidak mencintai mereka, tidak menolong mereka dalam kemusyrikan mereka, baik dan perkataan maupun perbuatan, karena mereka sejatinya adalah musuh-musuh Allah. Kita tidak dianggap sebagai orang Islam dengan keislaman yang benar jika tidak memiliki ketiga unsur di atas. Yang ketiga unsur di atas adalah makna Islam secara khusus. Berapa banyak orang Islam yang tidak mengetahui makna di atas karena tidak mempelajarinya. Apa itu yang dimaksud al-istislamu lillahi bitauhid? Yaitu kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kembali lagi bicara masalah tauhid, tidak pernah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menyembah kepada apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud, yakni kita al-istislamu lillahi bitauhid. Itu adalah makna daripada seorang yang mengatakan dirinya Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'at, dan tunduk dan patuh dalam ketaatan. Ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, maka tidak berlaku lagi perkataan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau engkau berada dalam Islam, wallahi engkau harus tunduk dengan ajaran Islam. Tidak boleh orang berada dalam Islam lalu kita menasihati dia dan dia mengatakan bahwa ini adalah hak saya. Tidak bisa. Kamu kalau berada dalam Islam, maka kau harus tunduk dan patuh. Ketika engkau tidak tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, maka kau tidak pantas untuk disebut menjadi seorang muslim. Ini kenyataan jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimaksud tunduk dan patuh dalam ketaatan. Makanya Islam salah satu adalah agama yang selalu memberi peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan teruslah memberikan manfaat memberikan nasihat, karena nasihat itu, peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga Nabi pun diperintahkan untuk Nabi memberikan mereka peringatan-peringatan, termasuk Quraisy, Bani Hasim, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, bibi Nabi Sofia, bahkan putrinya Fatimah diberi peringatan oleh Nabi. Kata Nabi, la anku minallahi syai'a, aku tidak bisa berbuat sesuatu kepadamu atas murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus tunduk dan patuh dalam ketaatan dalam Islam ini.
Maka keluarlah barisan-barisan Islam KTP yang mereka mengaku Islam, mereka bertakbir, ya, tapi mereka tidak tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, kita harus berlepas diri dari syirik dan para pelakunya, jemaah. Ya. Antum lihat, ya. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya, ini ada jelas keberadaan kita di mana. Bahkan mengkafirkan orang kafir. Di antara kaidah besar itu, orang itu akan disebut kafir jika dia tidak mengkafirkan orang kafir. Allahu Akbar. Kenapa? Allah yang telah mengkafirkan mereka. Allah telah mengkafirkan mereka. Ya, maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu, ya, harus berada di mana kita. Kedudukan kita berdiri di mana. Antum bisa lihat sekarang lagi ramai masalah yang sedang kita hadapi di negeri ini, bukan masalah kecil. Ini masalah yang sangat besar tentang ingin dirubahnya undang-undang ini, ya, dan akan mengancam Pancasila. Maka ini adalah permasalahan besar di negeri ini, jemaah. Maka kita harus berada di mana kedudukan kita itu harus jelas dan terlihat dengan jelas orang-orang yang berada di pihak sebelah sana seperti apa orangnya, sebelah sini seperti apa orangnya. Maka kita berlepas diri pada syirik dan para pelaku-pelakunya. Jangan duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, atau kita berloyalitas dengan mereka. Ya. Karena mereka adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjauhi diri dari mereka. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita musuhi. Musuhi bukan berarti harus kita berbuat kasar, berbuat keji, tapi permusuhan kita itu permusuhan masalah akidah. Ya. Bukan berarti kita toleransi lalu kita harus ikut dengan ibadah mereka, bukan seperti itu. Jangan ajarkan kita tentang toleransi. Toleransi telah diajarkan Islam dari waktu yang sangat lampau. Yaitu toleransi yang benar, kita membiarkan orang agama lain beribadah tanpa kita mengganggunya. Bukan kita ikut duduk dan menjaga ibadah mereka seperti yang kita lihat hari ini banyak terjadi. Bukan kita ikut duduk dan beribadah dengan mereka, atau kita mengucapkan selamat atas hari-hari raya mereka. Bukan seperti itu yang dimaksud toleransi. Bahkan saya akan berikan perumpamaan kepada antum. Jika ada dua orang berjalan di bandara, lalu salah satu temannya ingin kencing, lalu di antara bentuk toleransi yaitu antum yang dengan temannya ikut antar ke dalam dan menyaksikan dia kencing. Apakah ini toleransi yang dimaksud? Bukan seperti itu. Itu kita biarkan dia pergi kencing sampai selesai, kita menunggu di luar lalu kita pergi lagi. Begitupun perumpamaannya, bukan berarti kita toleransi ikut dengan ibadah mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka dan ibadah-ibadah mereka. Maka ucapan selamat Natal, Tahun Baru dan lainnya ini termasuk bagian daripada tidak berlepas diri dari pelaku syirik dan para pelakunya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, yakni kita berserah diri dengan tauhid, tunduk dan patuh dalam Islam ini, lalu kita berlepas diri daripada syirik dan para pelaku-pelakunya. Maka antum seleksi lagi kehidupan antum sehari-hari dalam pertemanan dan keluarga. Masih adakah antum loyal kepada orang yang melakukan syirik? Ataukah antum ikut membantu mereka untuk melakukan kesyirikan? Misalkan mereka akan pergi menyembah kubur, lalu antum memberikan pinjaman uang kepada mereka. Itu termasuk antum tidak berlepas diri pada syirik dan para pelakunya. Bahkan antum termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan, telah tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Maka disinilah kita paham bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh Wahabi bisa mengajarkan Islam sedalam ini. Maka ana yakin orang-orang yang telah tamat kitab Tauhid punya beliau dan kitab Ushul Salasah ini akan kokoh keislaman mereka. Tidak akan mudah mereka dibawa ke sana kemari. Tidak akan mudah mereka terbawakan oleh orang-orang di luar daripada ajaran Islam. Tidak akan terbawa kemanapun, karena mereka telah memiliki pondasi. Namanya juga ini adalah 3 landasan utama, pondasi yang pokok, usul. Maka ini adalah kekokohan Islam ada di dalam kitab yang kita pelajari ini. Baik, selanjutnya tingkatan Islam dan rukun masing-masing tingkatannya. Kata Syekh, wa huwa thalathu maratib al-Islam wal iman wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun.
Islam memiliki 3 tingkatan, yakni Islam, iman dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Al-martabatul ula al-Islam, tingkatan pertama yaitu Islam. Fa arkanul Islami khamsa, rukun Islam itu ada 5. Ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil harami. Rukun Islam ada 5, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitul Haram atau di Mekah. Ya. Syarah Syekh Shalih Fauzan, Islam, iman dan ihsan ada 3 tingkatan Islam. Islam lebih luas daripada iman dan iman lebih luas daripada ihsan. Islam, ruang lingkup pembahasannya dalam agama lebih luas dari pembahasan iman, dan pembahasan iman lebih luas daripada pembahasan ihsan. Tapi kalau dalam kedudukan, ini kaidah buat antum bahwa dalam kedudukan Islam paling bawah, iman di atas ihsan, Islam dan ihsan di atas paling tinggi. Maka kalau orang Islam belum tentu dia beriman. Kalau orang beriman sudah pasti dia Islam. Orang Islam, orang beriman belum tentu dia ihsan. Tapi kalau dia sudah ihsan, maka dia pasti beriman dan pasti dia Islam. Maka kata para ulama, jika digabungkan, dipisah antara Islam dan iman, maka jelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Jika dipisah salah satu dikatakan orang beriman, maka sudah pasti dia Islam. Itu sudah mewakili. Yang kedua, jika ada orang munafik yang membenci ajaran Islam secara zahir, menampakkan Islamnya, sholat bersama kaum muslimin, mengerjakan amal-amal zahir kasat mata, maka mereka bisa dikatakan sebagai orang muslim. Diterapkan atas mereka hukum-hukum yang berkenaan dengan orang muslim. Akan tetapi di hari kiamat mereka berada di kerak neraka paling bawah, karena sejatinya mereka tidak memiliki iman. Lihat jamaah, inilah kelebihan, keutamaan agama Islam. Agama Islam itu mengambil zahir orang. Maka ana tidak setuju, tidak tepat orang-orang menuduh presiden kita Pak Jokowi dan tuduhan non-muslim, kafir dan lainnya. Kita melihat beliau sholat, jelas sekali beliau sholat. Ini dalil bahwa Islam itu mengambil zahirnya, bahwa dia sholat berarti dia Islam. Adapun hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tidak beriman dengan sholat itu, dia tidak beriman dengan keislamannya, maka dia orang munafik. Dia orang munafik, tempatnya kekal dalam api neraka. Ini sudah terjadi pada zaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bahkan termasuk pendiri Syekh Abdullah bin Sabah, Yahudi hitam. Mereka ini orang-orang munafik. Kenapa Rasulullah tidak membunuh mereka? Emang antum pikir Rasul tidak tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik? Bahkan mereka penyebab kekalahan beberapa peperangan. Ya, tapi Rasulullah tidak membunuh mereka. Ditanyakan kepada mereka, "Wahai Rasulullah, kenapa kau tidak membunuh mereka? Engkau kan tahu." Kata Rasulullah SAW, "Aku khawatir nanti orang mengatakan Muhammad membunuh saudaranya, membunuh temannya." Karena mereka zahirnya menampakkan Islam. Munafik itu zahirnya menampakkan Islam, hatinya membenci kepada Islam. Maka iman adalah perkara ibadah-ibadah amalan hati. Islam adalah ibadah-ibadah zahir. Kalau antum lihat orang salat, antum lihat orang puasa, maka dia Islam. Adapun keimanannya kita tidak tahu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ihsan lebih tinggi lagi. Ya, berlaku hukum-hukum berkenaan dengan seorang muslim kepadanya. Tapi nanti di hari kiamat dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Asfali minan nar. Aspalnya, keraknya api neraka. Yang ketiga, orang beriman juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang menjadi hamba mukmin yang dekat dengan Allah, ada pula yang mukmin yang mengerjakan dosa sehingga imannya berkurang. Ya, orang beriman berbeda tingkatannya. Ya, ada mukmin yang dekat dengan Allah, ada pula yang mengerjakan dosa sehingga iman berkurang. Karena iman ini naik dan turun. Antum catat baik-baik bahwa iman itu naik karena ketakwaan, turun karena dosa dan maksiat. Demi Allah, itu iman tidak akan pernah naik dengan sendirinya, tidak akan pernah turun dengan sendirinya. Ini kaidah besar buat antum. Kalau antum melihat terjadi turunnya keimanan, jangan-jangan ada dosa dan maksiat yang telah engkau lakukan. Dan kalau engkau ingin naik keimananmu, maka tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya antum mungkin tidak sholat malam, tambah sholat malam, tambah sholat dua, tambah baca Quran, maka akan tambah keimanan, akan naik keimanan tersebut. Jika antum berbuat dosa dan maksiat, maka akan turun keimanan tersebut. Ini Ahlus Sunnah memahami seperti demikian.
Yang keempat, orang beriman juga harus beramal dengan disertai ihsan, yaitu meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa Allah melihat dirinya dimanapun ia berada. Yang nanti akan datang kita sebutkan nanti. Ya, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, ini ihsan. Maka ihsan paling tinggi jemaah. Kalau antum sudah berada di tingkatan Islam, iman dan ihsan, antum berada di tingkatan ihsan ketika antum benar-benar meyakini bahwa antum jika tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Inilah makna ihsan. Sehingga dalam maksiat pun, ketika seseorang berada di sebuah hotel sendirian, atau dia bersafar sendirian di suatu negeri, atau dia berada di hutan, di satu gua dan lainnya, atau dia berada di rumahnya sendiri, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki ihsan dalam dirinya. Dia meyakini bahwa Allah melihatnya. Allahu Akbar. Manusia mungkin tidak melihat. Dia meyakini bahwa Allah melihat. Allah tahu. Allah tahu tentang adanya semut hitam yang sedang berjalan di atas batu hitam di pedalaman Papua. Allah tahu adanya daun hari ini malam ini yang gugur di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Allah tahu. Dalam penjagaan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya makna ihsan. Kalau antum dalami, maka antum akan mengalami yang namanya keimanan yang luar biasa, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal dengan ihsan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang kelima, Islam memiliki 5 rukun. Rukun adalah unsur membangun sesuatu. Dengan kata lain, sesuatu itu tidak akan terbangun tanpa unsur yang disebut dengan rukun. Rukun berada dalam sesuatu itu, berbeda dengan syarat, di mana syarat berada di luar sesuatu. Contoh, salat dibangun di atas rukun-rukun seperti takbiratul ihram, al-fatihah dan lainnya yang berada dalam salat itu sendiri. Adapun syarat-syarat seperti masuk waktu, bersuci, hadas besar dan kecil lain harus ada sebelum dilaksanakannya salat tersebut. Antum harus tahu berbeda rukun dan syarat. Rukun berada di dalam sesuatu, sedangkan syarat berada di luar sesuatu. Ketika kita akan salat, ada syarat sahnya salat, yaitu dengan berwudu, bersuci dan lain tempatnya suci. Adapun rukun ketika sedang salat al-fatihah dan lainnya, maka ini masuk di dalamnya. Rukun Islam telah disebutkan tadi, maka bangunan Islam dalam diri seorang tidak akan tegak tanpa kelima rukun di atas. Maka wajib hukumnya batal keislaman seseorang tanpa 5 rukun di sini. Pertama, dia harus bersyahadat. Kedua, dia salat. Ketiga, dia zakat. Keempat, dia puasa. Dan kelima, dia naik haji bagi yang mampu. Ini sering dilanggar oleh umat muslim. Kaum muslimin sering melanggar yang masalah haji ini. Banyak orang mampu, dia tidak naik haji. Maka gugur rukun Islamnya. Dipertanyakan keislaman seseorang ketika dia mampu naik haji dan dia tidak melakukan itu. Ini banyak terjadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita kasih penjelasan kepada kaum muslimin. Mereka bersyahadat, mereka salat, zakat, tapi mereka berpuasa, tapi ketika haji mereka mampu banyak yang tidak melaksanakannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Syekh, fadalilu sahadati qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran 18. Syarah Syekh Shalih Fauzan, penulis membawakan Quran Surat Ali Imran 18 sebagai dalil melandasi syahadat la ilaha illallah. Di dalamnya Allah bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menegakkan keadilan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bersyahadat artinya menetapkan, mengumumkan, mengabarkan dan meyakini. Yang kedua di dalamnya, yang kedua, ayat tersebut Allah Ta'ala bersyahadat untuk dirinya sendiri. Maka zat yang memiliki sebenar-benar perkataan memberikan syahadat yang merupakan sebenar-benar persaksian. Syahadat yang sama pun diikrarkan para malaikat dan para ahli ilmu. Wa maknaha, dan maknanya, makna syahadat. Nah ini, antum lihat, nanti kita jelaskan. La ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la ilaha illa nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadatu lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syariku fi mulki
Makna syahadat la ilaha illallah termasuk adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Lafaz la ilaha tidak ada sesembahan menafikan segala hal yang disembah selain Allah, sedangkan lafaz illallah selain Allah menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan dalam beribadah kepadanya sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Wa tafsiru alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, penafsiran lafaz syahadat la ilaha illallah seperti di atas diperjelas lagi oleh Allah Ta'ala, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut. Quran surat Az-Zukhruf 26-28. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukannya dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat Ali Imran 64. Syarah Syekh Shalih Fauzan, makna syahadat Allah itu la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ilah yang disembah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kami tanyakan kepada banyak orang ketika kami mengisi kajian di masjid-masjid. Banyak orang umur 45, 55, 60, 70 tidak tahu makna la ilaha illallah. Di antara kesalahan dalam makna la ilaha yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ini suatu kesalahan. Orang Arab ketika memaknai la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan ini juga kami ajarkan kepada anak kami yang ngaji, yang masih kecil di sini. Kami ajarkan mereka hal yang sangat penting, makna la ilaha illallah yang benar. Tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka Tuhan banyak. Allah sebutkan di Al-Quran juga, jangan kau menyembah Tuhan, jangan kau menghina tuhan-tuhan lain, hingga mereka menghina Tuhanmu yaitu Allah. Ya, di Indonesia aja mengakui ada berapa Tuhan, tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dan benar kecuali Allah, maka kita telah menafikan, lalu kita isbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang patut untuk disembah dengan benar. Maka kita tidak bisa disalahkan dan terlindungi oleh undang-undang yang berlaku di negeri ini. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika makna di atas dirinci, makna syahadat Allah dapat dibagi kedua rukun. Maka ini muncul rukun. Tadi makna rukun, nanti ada makna rukun dan syarat. Ya, dan ini kami ajarkan kepada anak-anak kami semua agar mereka paham. Anak ingat kata Syekh kita, guru kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kata beliau, para ustaz saja banyak yang tidak tahu tentang syarat dan rukun la ilaha illallah ini. Pertama, penafian segala hal yang disembah selain Allah, yaitu dengan lafaz la ilaha illallah. Ini an-nafyu namanya. Di antara rukun la ilaha illallah yaitu an-nafyu, yaitu mengingkari segala sesembahan selain Allah. Lalu al-itsbat, yaitu menetapkan illallah, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Maka kita telah memenuhi dua rukun. Maka yang pertama, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, rukun la ilaha illallah, yakni an-nafyu, kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Al-itsbat, kita menetapkan bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah. Kita telah memenuhi makna dan rukun yang benar. Tafsir lafaz syahadat la ilaha illallah seperti di atas didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zukhruf Ali Imran yang dinukil oleh penulis, ya, Ali Imran 64 turun berkenaan dengan dialog panjang antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa delegasi beragama Nasrani. Orang-orang Nasrani itu memiliki sesembahan selain Allah, di mana mereka ikut menghalalkan apa yang para pendeta atau rahib mereka halalkan, dan ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan. Padahal Allah menetapkan yang sebaliknya. Di akhir dialog tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mubahalah, sumpah laknat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan istri-istri kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dusta. Quran surat Al-Imran 61. Akan tetapi para anggota delegasi Nasrani tersebut takut untuk menerima tantangan mubahalah dari Rasulullah SAW dan memilih untuk membayar jizya upeti, karena mereka sendiri tahu bahwa mereka mengikuti agama yang batil dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubahalah ini sudah ada dari zaman dulu, jemaah, dari zaman Rasul. Maka kita ingat Syekh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, berita yang sampai kepada anak, ya,
Beliau berada di tahun yang sejaman dengan kita ini, belum 100 tahun juga. Beliau matinya karena setelah mubahalah dengan ulama Ahlus Sunnah di India. Ya, mereka bermubahalah, bersumpah saling melaknat. Ini harus dilakukan secara terjepit, terdesak. Kalau kamu yang benar, maka ya, saya akan mati dalam keadaan seperti ini. Kalau saya yang salah, ya, kalau saya yang benar, kamu mati dalam keadaan seperti ini. Lalu bersumpah mereka, dan ternyata Mirza Ghulam Ahmad mati dengan penyakit kolera. Dia buang-buang air besar sampai buang air di hotel sampai penuh di kasur-kasurnya, dan dia mati setelah beberapa hari bermubahalah dengan ulama Ahlus Sunnah kita. Ya, ketika kau benar Muhammadiyah berada atas kebenaran, bahwa kalian memiliki Nabi sesuai Nabi Muhammad SAW, dan Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi, maka Syekh ini mengatakan aku akan mati dalam keadaan begini. Jika aku yang benar, kau mati dalam keadaan begini. Ini namanya mubahalah. Dan dulu orang Nasrani tidak mau mundur mereka, karena mereka takut. Mereka tahu Nabi berada di atas kebenaran. Karena ini masalahnya, Nabi langsung diperintahkan membawa istri dan anak-anak. Bermubahalah bukan Nabi sendiri, istri dan anak. Mereka istri dan anak-anak. Ini yang namanya mubahalah. Yang terakhir, syahadat la ilaha illallah memiliki 8 syarat. Tadi makna, antum ingat baik-baik, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian rukun la ilaha, pertama an-nafyu, yaitu kita mengingkari semua sesembahan selain Allah, la ilaha, ya. Lalu itsbat illallah, kecuali Allah, maka kita itsbat menetapkan hanya Allah yang patut disembah. Lalu yang terakhir yaitu syarat la ilaha illallah. Di kitab ini, di kitab Syarah Syekh Shalih Fauzan ini ada 8 syarat. Namun di kitab yang lain, diantaranya kitab Prinsip Dasar Islam karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ada 7 syarat. Dan umumnya yang anak ketahui ada 7 syarat. Namun di sini Syekh Shalih Fauzan ya mendatangkan 8 syarat, dan beliau adalah orang alim, maka kita tidak permasalahkan masalah ini. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin, yaitu mengucapkan dengan meyakini makna tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita mengetahui makna tadi, lalu kita mengucapkan Allah dan kita yakin tanpa keraguan. Yang ketiga ikhlas, yaitu mengesahkan Allah dan pengucapan dan ibadahnya. Yang keempat asyrik, kita jujur, yaitu mengucapkan tanpa mendustakan dan hati. Yang keempat al-mahabbah, itu mencintai kalimat syahadat tersebut dan mencintai orang mengikrarkannya. Harus ada al-mahabbah, ada cinta dalam hati kita kepada kalimat la ilaha illallah. Lalu al-inqiyad, patuh, yaitu mematuhi segala hukum yang ada di balik kalimat syahadat tersebut, seperti menyembah Allah semata, melaksanakan perintahnya, menjalankan syariat agamanya. Ya, yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi kalimat tersebut serta menjalankan hak-hak Allah. Dan yang kedelapan al-bara'atu, yakni berlepas diri, yaitu meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Syahadat la ilaha illallah menjadi tidak berarti jika kehilangan salah satu dari syarat tersebut. Demikian kata Syekh Shalih Fauzan yang luar biasa, jemaah. Inilah jemaah betapa dalamnya kitab Usul Salasah. Ya, wajar kalau Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan, para ustadz, coba tanya mereka ustadz itu tahu enggak mereka tentang syarat la ilaha illallah, rukun dan makna. Kebanyakan banyak yang tidak tahu. Maka kami ajarkan anak-anak kita dari kecil tentang masalah ini. Ya. Ini pondasi yang dimaksud orang yang mati. Ya. Man akhiru kalami la ilaha illallah jannah, barang siapa di akhir kalimat la ilaha illallah jannah, la ilaha illallahnya memenuhi syarat makna dan rukun, bukan asal mengucapkan la ilaha illallah menggoyang-goyangkan kepala. Tetap ada makna, syarat dan rukun. Ya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang sudah memiliki kitab ini dan antum juga teman-teman di studio, alangkah ruginya antum tidak menghafal ini ya. Alangkah ruginya antum tidak menghafal ini. Karena dimaksud nanti ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud oleh kata para ulama, dia mengetahui makna yang benar, bahwa maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan yang berhak disembah dan benar kecuali Allah. Dia tahu rukun, dia tahu syarat. Ya, baru insya Allah ini akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat, jemaah. Luar biasa kitab ini ya. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu antum ketahui, untuk mengkajikan kitab ini ana merasakan banyak sekali halangan. Mungkin Ahi Deden juga sebagai editor kita juga merasakan beberapa kali kami mendapati ganjalan, halangan-halangan, karena berat mengkajikan kitab tauhid ini, mengajak orang mentauhidkan Allah. Setan tidak akan diam, jemaah. Bahkan anak ingat cerita bapak anak bahwa pernah di Sumatera Barat ada orang belajar tauhid, diangkat rumahnya tinggi-tinggi dan dibantingkan begini di hadapan. Tidak akan diam. Jin, syaitan
ya, mereka akan selalu mengajak kepada keburukan. Mereka tidak akan membiarkan antum dengan tenang untuk belajar ilmu tauhid. Maka itu ana nasihati kepada antum. Ana pantau di YouTube baru berapa orang yang lihat, baru berapa yang nonton. Kapan lagi antum akan mengkajikan ilmu tauhid kalau jika tidak hari ini? Ini ilmu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bukankah tauhid itu jalan keselamatan? Bukankah tauhid itu akan menenangkan hati dan jiwa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menjadikan dirinya sebagai fitrah penciptaan dirinya. Ya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembahnya. Liya'budun kata para ulama yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Nabi diturun untuk mendakwahkan tauhid, menjauhkan manusia dari syirik, dari tagut. Maka jangan pernah kita mengatakan tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Justru sampai akhir hayat kita harus belajar ilmu tauhid. Maka kami katakan, kami ingat perkataan Ustaz Yazid di kitabnya, ya, Syarah Kitab Tauhid, bahwa hukumnya fardu kifayah mempelajari ilmu tauhid. Jika di suatu kampung, di suatu negeri, jika di suatu perusahaan, jika di suatu daerah tidak dipelajari ilmu tauhid, maka semuanya berdosa. Jika ada satu telah mempelajari akan mewakili, ini fardu kifayah mempelajari ilmu tauhid. Saking pentingnya ilmu tauhid itu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka antum jangan merasa rugi habis waktu untuk belajar tauhid. Masalah fikih sekali seumur hidup diajarkan tentang tata cara wudhu, selamanya tidak akan berubah. Selamanya akan seperti itu, dan itu sangat mudah. Tapi tauhid banyak yang bergeser, jamaah. Tidak sedikit orang yang akhir hayatnya mereka mati dengan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang akhirnya di perjalanannya dia menyimpang karena dunia ini, karena manisnya harta, karena wanita, tahta, jabatan, dia tinggalkan akidahnya. Bahkan di negeri ini kami mendapati banyak orang yang bahkan S3-nya, ya, tesisnya bahkan tentang tauhid dan lainnya, ya, mereka mempelajari ilmu tauhid, namun sekarang mereka menjadi orang di baris terdepan yang menghina dan membenci kepada tauhid dan agama Islam ini. Itu banyak sekali terjadi, jamaah, ya, banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid ini harus terus kita pelajari, kita dalami sampai akhir hayat kita. Dan kita terus meminta perlindungan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus mempelajari ilmu tauhid. Seperti ana bilang tadi pada antum, ana merasakan beratnya mengajarkan ilmu tauhid kepada antum seperti ini. Banyak halangannya. Berapa kali kami tidak jadi untuk rekaman dan lainnya. Bukan sekali, dua kali. Dan ini kami paksakan dan memohon pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah jalan keselamatan, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid inilah Nabi Ibrahim dibakar. Karena tauhid Nabi Zakaria, Nabi Yahya disembelih. Karena tauhid ini Nabi Muhammad terusir dari kampungnya, meninggalkan keluarganya. Karena tauhid inilah Nabi Isa diangkat, jamaah. Belum waktunya beliau diangkat ke langit dan akan diturunkan sebagai tanda hari kiamat nanti. Maka untuk itu semangatlah kita dalam pelajari ilmu tauhid. Semoga ini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah memberikan sebuah hadis kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Insyaallah orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan lindungi mereka dari azab api neraka. Asal tauhid kita benar, akidah kita benar, mempelajari dengan benar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.